Tadi Pak Ari sudah menjelaskan, memang ya posisinya seorang Kadif Propam itu semenakutkan itu. Apakah sampai sebegitu menakutkannya sehingga klien Anda mau diminta untuk melakukan atau terlibat dalam pembunuhan berencana? Ya. Jadi saya harus sampaikan ini berdasarkan pengalaman ya. Dari tahun 99 2000 saya sebagai pengacara, dan saya ini pengacara khusus pidana sebenarnya. Jadi setiap hari itu saya bersentuhan dengan kawan-kawan polisi. Ya. Dari Polres Selatan, Polsek, mungkin kalau tanya Polsek di Jakarta kenal saya, di Polres kenal saya, bahkan sampai atas pasti kenal, kebanyakan kenal saya, yang bekerja di wilayah Jakarta, ya kan, mungkin dulu kita pernah ini, kan sekarang jabatan ada yang pensiun segala macam kan. Oke. Nah, dari balik lagi, apakah dibawa intimidasi klien Anda? Nah, klien saya nih. Ya. Nah, kan pertanyaannya belum nih masalah Kadif Propam ini kan? Iya, apakah memang semenakutkan itu nih seorang Kadif Propam bagi seorang anggotanya? Itu adalah polisinya polisi. Ya. Secara psikologis, semua polisi itu takut sama wilayah Propam. Kalau masyarakat umum dengar Propam ya biasa aja. Oh ini penyelamat karena masyarakat umum. Ini Propam, kita lapor aja ke Propam biar penyidiknya polisinya takut. Okay. Nah, tapi kalau polisi dengar Propam aja udah takut banget. Persoalannya karena Baradae ini, si Richard ini adalah di bawah wilayahnya Kadif Propam, dia juga merasa lebih Propam juga sebenarnya. Dia ini kan Brimob, BKO ke Propam. Dia merasa juga Propam juga kan begitu kan. Jadi kebanggaan dia sama Brimob, juga kebanggaan dia sebagai Propam. Artinya dia sebagai kelompok elit nih, si Richard ini kan. Nah, ketika dia merasa sebagai kelompok elit tentunya sama Kadif Propam dia dekat. Wah, saya orang terpilih. Saking dekatnya sampai disuruh untuk ikut pembunuhan berencana ya, harus ikut. Betul, betul. Tapi karena dia juga adalah anggota Brimob ini kan jiwa kursanya tinggi. Dan sebenarnya tugas Brimob adalah membunuh. Karena dia selalu di medan perang Brimob ini kan. KKB, kerusuhan-kerusuhan kan dia yang pegang senjata. Kalau polisi kan tidak pegang senjata. Itu sangat dipahami. Tapi dalam konteks ini membunuh rekannya sendiri ya, sama polisi loh. Nah itu diminta oleh polisi juga untuk membunuh. Ini ada satu konteks situasional ya. Perintah membunuh begitu kencang. Woi, tembak, woi tembak. Gitu kan kata Pak Sambo begitu nih, kira-kira begitu nih. Dalam ceritanya dia ke saya yang non pro justisia adalah begitu, tembak. Dia kan bingung nih. Satu sisi juga dia bilang ke saya, kalau saya nggak nembak, pasti Pak Sambo juga pasti akan nembak si Yosua, karena posisinya si Yosua dalam posisinya berlutut. Persoalannya kalau Pak Sambo kemudian sudah berlutut ketika si Richard ada ke sana, Yosua udah berlutut di depan Pak Sambo. Oke. Nah, ketika kemudian si Pak Sambo misalnya membunuh si Yosua duluan, kan kalau dia nggak melakukan perintahnya Pak Sambo, si Richard pasti kan jadi saksi. Kalau ada apa-apa, bisa jadi Richard dibunuh juga, jadi yang mati dua. Kalau yang mati satu si Yosua, yang mati satu si Richard misalnya, sebenarnya Pak Sambo lebih untung. Kalau dia tembak dua-duanya kan. Nah, untungnya apa? Ketika misalnya ditembak dua aja mati, Pak Sambo tinggal bilang, oh mereka saling baku tembak nih, karena berantem masalah pacarnya, rebutan pacar kan. Pak Sambo tinggal bicara ke Polres Selatan, sebenarnya itu lebih mudah bagi Pak Sambo menyelamatkan dirinya. Tapi Pak Sambo juga salah juga, kenapa nggak ditembak sih? Ini Richard ya kan? Ini kan pikiran matang seorang Serse. Saya lama di Serse, ilmu begitu ada nih. Mas Deo, pertanyaannya, jadi yang menembak Yosua pertama kali itu siapa di sini? Apakah Brigadir Richard? Ini kan begini, sebenarnya logika sederhana. Tadi saya bilang saya lama di Serse, maksudnya saya lama bergaul sama orang Serse. Jangan bukan Serse ya, ini pengacara. Saya pengacara tetap, tapi saya lama bergaul dengan orang Serse. Karena saya 15 tahun membantu Polres Selatan sebagai pengacara merah putihnya mereka. Artinya kalau ada pembunuhan gak ada pengacaranya, saya tanda tangan. Waktu masa lalu ya. Mungkin Pak Gatot kalau mundur masa lalu lagi ini aktivis 98 ya. Oke, balik lagi nih. Enggak, pertanyaan saya jadi yang nembak pertama itu siapa? Baradae tentunya pasti Richard. Kenapa Richard? Karena kan si posisinya si Yosua almarhum kan lagi berlutut, pasti kan masih hidup. Namanya berlutut. Tapi disuruh tembak oleh Iya dong. Makanya nggak mungkin Sambo menembak duluan. Kalau Sambo menembak duluan ya Richardnya udah nggak berlutut. Karena kan keterangan si Yosua. Kalau kan keterangan Richard kan si Yosua masih berlutut, artinya kan masih hidup. Berarti kan begini dia, berlututnya begini. Oh, dengan posisi sebagai TSK gitu ya? Iya. Ya biasa itu namanya, kalau polisi kan belututnya begitu. Biasa gitu Pak Ari? Ya, seperti itu? Bahkan dari atasan ke bawah boleh digunakan? Ya. Dari atasan ke bawah juga begitu, biasa? Ya gitu. Berlutut kan gitu kan, dia minta ampun kan itu kan, sama aja dengan itu. Kalau polisi berlututnya begitu kan begini. Kalau pendeta kan begini. Beda lagi. Kalau berlutut kita tahu. Jadi itu terjawab ya di situ ya. Nah, Ya, sudah dijelaskan tadi bahwa akhirnya
Baradae yang melakukan penembakan Iya, pasti atas pertama perintah karena dari logikanya FS. gitu. Kita kan Masih hidup. melihat peristiwa hukum juga harus berdasarkan logika. Nah, setelah itu ada tembakan lain tuh dari siapa aja, Mas? Iya dari Pak pengakuannya? Ferry Sambo. Ferry Sambo. Dia kan saking marahnya udah mati nih, udah geletak, dor. Mungkin karena si Richard dalam posisi panik juga, dia nggak tahu Ferry Sambo nembak ke si ini atau enggak. Kepada si Yosua almarhum atau enggak. Termasuk ada dugaan-dugaan yang dipatahkan, Iya, disayat akhirnya segala macam itu. Pak Ferry Sambo kan ahli strategi juga di Serse. Gua aja bikin skenario alibi. Alibi apa? Gua tembakin aja dinding. Dor tuh dinding. Itulah kan. skenario pertama yang gagal yang beredar. Ya, itu akhirnya Oke. sekiannya bahasanya adalah Ya. baku tembak. Kalau bahasa Manadonya, baku tembak, baku pukul dia. Pukul pakai pistol gitu ya. Saya Ya. ke Bung Tobas ini, Mas Tobas. Mas Tobas, ini sebagai mitra kerja Polri, kita lihat ini luar biasa loh. Ini bisa dibilang tadi kalau Pak Ari, saya mengutip Pak Ari, ini aib yang luar biasa, kekonyolan yang luar biasa. Pertanyaan saya ini, kasus sudah hampir bergulir 1 bulan. Mitra kerjanya ini kayaknya meneng bae nih kalau orang Jawa bilang. Diam aja nih, Komisi 3 nggak ada rencana untuk memanggil dari awal ketika kasus ini muncul dengan penuh kejanggalan atau apa? Ya ini kan kasus kan sebuah kasus yang direkayasa, upaya rekayasa yang berhasil digagalkan, kan itu. Nah jadi memang ketika peristiwa ini terjadi, kita di DPR sedang reses, sehingga kita tidak bisa memanggil secara formal pihak-pihak terkait ya untuk menanyakan kasus ini. Nah tapi komunikasi kita tetap jalankan secara informal, kita mencari tahu, kita menghubungi beberapa pihak, dan kita juga bahas di grup, tapi kita karena dalam masa reses tidak bisa melakukan pemanggilan formal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal memang yang kita dapatkan kan juga cerita-cerita juga berbagai versi. Ya. Ya. Oleh karena itu kita juga tidak mau gegabah, kita harus hati-hati ya. Sebelum ada perbandingan dengan versi yang lain, tentu kita tidak bisa mengambil posisi tertentu. Karena itu kita kumpulkan dulu informasinya sampai ketika kemudian sudah ada perkembangan baru, nah kita bisa melihat dan saat ini kita kawal bersama-sama. Ini kan Nanti sudah ketika sangat masa jelas ya. sidang masuk tentu akan kita panggil pihak-pihak yang terkait ini untuk menjelaskan ini semua. Apa selain pemanggilan apa nih yang akan dilakukan tindakannya? Yang Karena jelas, ini kan melibatkan satu institusi dan betul. orang-orang yang posisinya sangat strategis dan sangat kuat di Polri. Betul, ini adalah satu kesempatan bagi Pak Kapolri untuk membenahi ini semua ya. Karena kita sudah ketahui rekayasa kasus ini tadi sudah dikatakan Pak Arianto ini adalah aib ya. Kalau ini dibiarkan tentu rusak citra Polri. Nah oleh karena itu saat ini langkah Pak Kapolri sudah sangat tepat ya. Beliau mengambil peran, beliau memimpin langsung proses ini semua ya untuk membongkar. Sekarang tinggal kita kawal agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Polri bisa melakukan ini secara transparan dan berintegritas ya. Itu yang saat ini kita kawal sehingga semua menjadi terungkap dan sekaligus juga kita harapkan Pak Kapolri juga melakukan pembenahan termasuk juga melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang terlibat ya. Dan memberikan pesan kepada seluruh jajaran personal Polri bahwa jika melakukan kesalahan, jika melakukan rekayasa maka tidak ada ampun. Polri akan membongkar itu semua. Itu pesan yang harus Ya. tersampaikan ke seluruh personal Polri. Sudah ditangkap dengan jelas itu ya.